Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Paris di podcast Naon Cenah, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Nah, hari ini tuh kita sudah kedatangan narasumber nih. Dia merupakan mahasiswi cantik, anjay, dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Langsung aja, ini dia Kak Belva. Baik, Halo Kak halo, Belva, selamat siang. siang. Gimana kabarnya nih Kak Belva? Alhamdulillah baik, Kak Paris. Alhamdulillah baik ya. Ini dan kabar gembiranya teman-teman bahwa Kabelpa ini tuh merupakan mahasiswi yang lolos di finalis Duta Ke Kampus kampus. Universitas Majalengka ya. Wah, keren banget tuh, Betul. dulu dong buat Kak Belpa. Keren. Nih Kak Belpa, kesempatan bagus nih ya buat saya buat Ya, tanya-tanya ke Kak Belpa gitu kan, walaupun kita sering ketemu tapi kita jarang banget ya buat ngobrol. ya betul Tapi di sekali. sini kesempatan yang baik banget nih buat aku tanya-tanya mengenai pengalaman Kak Belpa selama kompetisi di Duta Kampus Universitas Majalengka. Oke, Wah, udah siap Kak Belpa? sudah. Oke, mau perkenalan dulu boleh banget silakan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Tabina Belpa Sumawilaga, biasa dipanggil Belpa. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Aku semester 1. Semester satu. Oke, Iya, kita seangkatan ya. iya betul sekali. Oke, tapi kalau boleh tahu kesibukan sekarang Kak Belpa ini apa nih? Pastinya untuk kesibukan sekarang sih aku menyiapkan untuk karantina dan Ah, grand final Duta Kampus ini itu gitu. kapan? Kalau untuk karantina itu start di tanggal 20-an. Tanggal 20. Ya, Berapa hari tuh? 3 hari. 3 hari. Tuh. Nginep atau enggak? Enggak, tidak bermalam. Jadi mungkin dari pagi sampai sore gitu Iya ya. gitu. Wah, keren sih ini. Tapi kalau boleh tahu nih ya, alasan Kak Belpa mengikuti kompetisi Duta Kampus apa nih? Alasan aku mengikuti kompetisi Duta Kampus ini karena memang dari diri aku sendiri, aku yang ingin mencoba untuk berorganisasi karena pas aku waktu SMA atau SMP itu aku gak pernah ikutan organisasi sama sekali Oh, gitu. Jadi aku ingin mencoba untuk mengikuti ini dan aku juga melihat kakak-kakak duta yang sangat-sangat keren gitu, udah cantik, pada ganteng-ganteng gitu kan. Aku pengen iya. juga menjadi bagian dari mereka, aku juga ingin meneruskan perjuangan mereka gitu. Wah, keren banget. Oh, berarti Kak Belpa ini kalau misalnya dari masa-masa sekolah, jadi nggak terlalu aktif gitu ya? Iya, Oh, jadi cuman sekarang pengen nyoba. iya, cuman ya memang aku berperan, tapi aku cukup di dalamnya aja gitu, aku nggak turun ke Ah, lapangan gitu. gitu. Tapi Iya, pas waktu di SMA, pernah ikut OSIS juga nggak? enggak, Oh, enggak, berarti sama sekali enggak? iya sama sekali enggak, Ekstrakurikuler juga? enggak. Enggak? Ya Wah. paling badminton dan walaupun badminton juga kan nggak ada itunya tuh gedungnya gitu, Ah, jadi kayak gitu. jadi sekarang kesempatan yang bagus ya buat Iya, Kak Belpa ikut kompetisi di Duta mm-mm. Kampus. Wih, Terus keren aku banget. juga didukung sama ketua-ketua dan teman-teman gitu. Jadi yang awalnya aku nggak percaya diri gitu Ah, kan buat ikut kompetisi ini karena tentunya banyak pesaing dari luar kan. Tapi aku mencoba untuk percaya diri karena orang-orang pun apa ya bukan menaruh harapan maksudnya mereka tuh mempercayai aku bisa ah, untuk mengikuti kompetisi ini gitu. Jadi aku oke. mencobalah aku mengikuti kompetisi ini gitu. Oke, berarti dapat dukungan juga nih ya dari Betul. saudara, dari teman-teman. Iya, Wah, tapi kan emang nggak apa ya, nggak mudah juga gitu ya untuk menjadi seorang finalis Duta Kampus. iya. Itu kira-kira gimana aja sih persiapan dari KBLPA gitu? Apa aja yang dipersiapkan sebelum KBLPA mengikuti kompetisi Duta Kampus? Oke, karena memang awalnya aku ini cukup tidak percaya diri kan untuk mengikuti kompetisi ini, jadi aku tidak banyak menyiapkan awalnya dan itu pun aku daftar di kampus tuh Hamin Amin satu, satu. iya Wah, Hamin satu ngedadak banget wawancara, berarti ya. iya bener-bener ngedadak dan itu pun ya kesalahan aku sih aku nggak mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Terus ya aku sekarang photoshoot dulu segala macam dan besoknya aku langsung interview gitu. Jadi Ah, aku membaca sejarah-sejarah Universitas Majalengka, terus aku juga mencari apa ya pokoknya informasi Majalengka tuh cuman sistem SKS, sistem SKS. iya but semalam doang gitu. Iya, tapi Iya, keren banget sih. Itu tapi kenapa kok nggak maksudnya secara apa ngedadak banget gitu? Hamin satu baru daftar. Apakah ada iya. kendala Oh sebelumnya iya ada atau gimana? kendala karena emang aku belum punya jas kan, belum punya blazer Ah, gitu. Punya cuman panjang dan disuruhnya gitu. itu pendek gitu. Terus heels juga belum punya, itu pun minjem ke teman aku gitulah. Jadi aku awalnya apa aku gak jadi aja gitu ya buat ikutan duta kampus ini karena belum banyak persiapannya Ya, gitu berarti loh. sempat ragu juga ya buat Iya daftar. betul karena ya nggak percaya diri Nggak itu. percaya diri. Tapi akhirnya KBLPA bisa mengalahkan Iya keraguan diri betul sendiri gitu ya. sekali. Jadi dan akhirnya sekarang KBLPA bisa lolos di finalis Duta Kampus. Wih, Alhamdulillah. keren banget. Tapi kalau boleh nih ceritakan dong
pengalaman yang paling berkesan pas waktu kompetisi tuh? Pas waktu interview gitu ya, pas Iya, waktu wawancara. itu gimana aja tuh? Awalnya sih aku deg-degan banget ya, aku nervous untuk mengikuti tes tulis aja aku nervous. Ya, Padahal aku memang sudah mantap gitu untuk untuk menghafalkan atau membaca, tapi tetap aja. Tapi setelah tes tulis itu selesai, alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Terus lanjut ke interview. Nah, interview ini kan dibagi dengan 3 pos ya disebutnya itu. Nah, oke. satu posnya itu ada 2. Nah, yang aku waktu yang pos pertama itu, aku 3 orang. 3 Sedangkan orang? orang lain itu cuma 2 orang. Nah, Oh, gitu. Nah, di situ bener-bener aku deg-degan, aku nervous karena kok pas bagian aku 3 orang ya gitu kan. Aku kaget banget gitu. Terus aku juga menyampaikan ya apa yang harus aku omongkan gitu. Aku bicarakan terus awalnya yang tadinya aku nervous ketika mereka juga meresponnya dengan baik gitu, dengan feedback yang baik. Nah, oke. karena itu aku pun jadi gak nervous lagi ke pos-pos selanjutnya Oh, berarti gitu. itu ada tes apa aja tuh? Tes tulis, Ya, wawancara, terus udah. oh udah Iya, cuman 2 cuman tapi kita melewati 3 pos itu, oh gitu. gitu. Wah. Mungkin pengalaman yang berkesannya itu, jadi juri-jurinya ini salvok sama nama aku. Oh, emang Iya, kenapa? kan nama aku tuh kan Tabina Belpa Sumawilaga. Sumawilaga, oke. Nah, mereka salvok sama nama belakangnya yang Sumawilaga Ah, itu. Mereka tanya, "Kamu keturunan Raden Sumedang?" Gitu. Terus aku jawab, "Betul, Pak." Gitu. Terus mereka oh. kaget lah segala macam gitu. Oh, Terus berarti ternyata Belva ini keturunan iya, wah, keren banget. baru tahu juga Kakak Faris Iya, ternyata. aku baru tahu nih. Aku baru tahu loh. Terus Iya. Terus pokoknya selama 2 pos sih, 2 pos yang menanyakan hal itu, tapi benar-benar menanyakan gitu. hmm, Ya jadi itu cukup lucu banget sih, dan aku bakal membekas gitu sampai oke, kapanpun karena ya awalnya ya aku untuk nama aku ini ya tidak begitu mengesankan atau misalkan gimana ya, oke. tapi ya di luar mereka menganggapnya beda gitu. Ya Karena itu ya yang berkesan pasti banget sih. orang-orang ya pasti agak salpok ya sama Iya, nama ada nama Sumawilaga gitu kan. iya, Aku juga ini baru tahu loh. Ternyata KBLP ini keturunan dari apa kerajaan iya, Raden Sumedangnya. Raden Iya, Sumedang. aku kurang tahu sih silsilahnya gimana Ah, gitu. tapi itu gimana perasaannya? KBLP tahu tahu KBLP ini keturunan dari apa kerajaan Oh, itu awalnya yang gimana? tahu dari papa, Ya, itu oh dari bener-bener papa. biasa aja, Oh ya. biasa aja. Terus Aku terus. kan nanya kan, "Ini Sumawilaga tuh apa, Pak?" Aku Hmm. bilang gitu. "Iya itu dari Sumedang," gitu. Papaku cuman bilang kayak gitu, papaku nggak Ah, menjabarkan kalau aku tuh keturunan Sumedang. Terus ketika aku tanya benar-benar gitu, "Apa sih Sumawilaga itu?" Itu tuh katanya, "Iya kamu tuh keturunan Raden Sumedang dari papa." ah, Kalau nama papa aku benar-benar dari di depan tuh ada Raden, di belakang ya. ada Sumawilaga Ah, jadi gitu. plus ya Raden ada Iya, Sumawilaga juga. Wah. kalau aku kan karena aku perempuan, jadi cukup semua wilaganya aja. Kalau aku Ah, laki-laki, baru di depannya ada radennya Raden. gitu. Wah. Oh, ternyata ya ada Iya. keturunannya juga. Wah, keren. Tapi ini kembali lagi ya ke Ya. topik. Apa sih yang ngebedain KBLPA gitu sama peserta-peserta Hmm, yang lain? mungkin karena semua finalis duta kampus itu mayoritasnya itu semester 3 ya. Ah, Nah, terus perempuan itu yang semester 1 itu cuma 3 orang. Aku, Salsa, sama Cantika. wah, Nah, 2 orang ini tuh cukup dewasa dan kayak oke. cuman aku yang kayak bener-bener bocil gitu. Jadi mungkin cukup aku yang bawel, rewel, setiap ada acara selalu ingin nanya terus, selalu kayak apa ya, mengkhawatirkan gitu. Ah, Jadi mungkin yang membedakan itu, dan aku ini suka mencetuskan ide-ide baru gitu, ide-ide wah. kreatif yang baik untuk finalis duta kampus ini gitu, dan Hmm. aku juga suka mendengarkan ide-ide dari mereka gitu, dan aku menggabungkan ide mereka dan ide aku karena aku percaya kolaborasi adalah kunci dari kesuksesan Wah, gitu. keren banget. Karena saking excitednya mungkinnya jadi KBLPA tuh apa lebih Iya, sering banyak tanya-tanya gitu ya betul. sama para finalis yang lain. Mhm. Oke, tapi kalau misalkan menurut KBLPA nih, sikap yang harus dimiliki oleh seorang duta kampus itu apa sih? Sikap yang harus dimiliki ya, Iya. karena duta kampus ini sebagai apa ya, ikonik kampus gitu ya. Oke. Duta kampus ini harus memiliki sikap yang percaya diri, Nah, itu rendah udah itu pasti ya harus iya, banget ya. harus banget. Oke. Rendah hati, mau bekerja sama dengan tim, dan mau terus belajar gitu. Karena ya sebagai duta kampus ini kan harus menjaga citra baik dari sebuah kampus ya, dan harus Hmm. mengembangkan citra positifnya juga. Nah, jadi kita itu kalau misalkan di luar ya benar-benar harus menjaga sikap kita gitu, dan juga mau bekerja sama dengan tim gitu. Seperti Wah, itu. oke. Tapi kalau misalkan boleh tahu nih ya, alasan KBLPA masuk duta kampus itu kan
karena ingin lebih mengembangkan Iya. diri gitu ya. Tapi apa sih yang paling yang paling ingin dikembangkan dari diri Kak Delvanya nih? Oh, mungkin keterampilan komunikasi Komunikasi, aku, oke. kepemimpinan, dan juga cara memanage waktu, dan juga bersosialisasi atau berkomunikasi dengan masyarakat dan atau tentunya khususnya mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa gitu. Aku pengen Oke. lebih dekat aja gitu dengan mereka dan aku ingin mengembangkan skill public speaking Nah, aku karena emang Kak gitu. Delva juga dari prodi ilmu Ilmu komunikasi ya? komunikasi, betul Oke. sekali. Wah, tapi kalau boleh tahu lagi nih, harapan Kak Delva untuk Universitas Majalengka ke depannya, pengennya seperti apa sih? Oke, aku berharap Universitas Majalengka ini terus berkembang dan juga baik dalam hal fasilitas maupun program-program akademik dan non-akademik. Dan juga aku berharap semoga Universitas Majalengka ini tetap menjadi kampus yang lebih inklusif, inovatif, dan juga tetap mencetak generasi muda yang berkualitas seperti jargon kita, bernas Nah, berkualitas bernas gitu. berkualitas. Wah. Betul. Oke, tapi biasanya duta kampus tuh tugasnya ngapain aja sih? Oke, karena Duta Kampus ini benar-benar sebagai wajah dari sebuah kampus ya, sebuah Hmm. Universitas Majalengka. Jadi Duta Kampus ini menjadi garda terdepan di kampus dan mempromosikan kampus kepada sekolah-sekolah dan siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dan Oke. juga menjadi seperti aku bilang tadi ikonik, dan Duta Kampus juga bertugas atau tugas utamanya itu menjadi representasi dalam berbagai acara, baik dalam acara internal maupun eksternal seperti itu. Dan juga Duta Kampus ini kerap mengikuti kegiatan sosial gitu dan Ah, mendukung mahasiswa-mahasiswa untuk program-program yang ada di dalam kampus untuk melibatkan mahasiswa gitu dalam berorganisasi gitu untuk juga menyebarkan nilai-nilai positif kampus gitu. gitu. Jadi garda terdepan Universitas Majalengka Betul, ya. ya. Jadi Ah, apapun yang dihadapi oleh Universitas Majalengka yang maju tuh Duta Kampus duta dulu kampus gitu. Jadi dulu. selesaikan dulu Duta Kampus gitu. Oke, karena kalau misalnya ada apa-apa itu pasti yang pertama ke duta kampusnya dulu Iya, gitu ya. betul betul. Wow, oke. Menurut Kak Belpa nih ya, Ya. kenakalan Kak Belpa, kalau boleh tahu nih kenakalan Kak Belpa pas waktu Waduh. kan ini Kak Belpa bilang pas waktu SMA Iya, betul betul. enggak aktif ya di organisasi. Itu mungkin ada nggak sih kayak kenakalan-kenakalan gitu? Jadi kenakalannya dari kapan nih? Dari SD Dari kah? ya boleh. Boleh. Oke, aku SD, SMP, SMA tuh emang bener-bener nakal. Oke. Aku dari SD tuh udah join kayak geng-gengan gitu loh. Wah, geng Iya, apa tuh? gak tau sih aku lupa nama Kayak gengnya apa. circle-circlean mungkin gitu kan? Tapi lebih ke geng Lebih gitu ke loh. geng? Iya, Wah, geng kayak kan waktu itu kayak zaman alay banget kan, kayak oke. bikin bendera segala macem. Nah, aku pernah ikut serta gitu untuk Karena terbawa arus ya? iya, terbawa Oke. arus karena ya nah gitu juga pas waktu itu kayak sok-sokan banget gitu loh waktu SD tuh. Kayak gitu. Terus ya pokoknya SD tuh kayak gitulah. Terus banyak juga apa ya, kayak percekcokan lah antara teman juga gitu. Ah, sering ini mungkin biasanya kalau misalnya dilihat dari Iya, wajah-wajah ini sering kayak ngelabrak-ngelabrak gitu gak sih? SMP itu. SMP. Aduh itu masa kelam banget. Nah yang Wah, SMP gitu sih. ah, SMP tuh apa ya, terbentuknya aku lah bisa dibilang. Terbentuknya aku kayak ah, aku awalnya nggak dibully juga sih, kayak aku dilabrak gitu, dilabrak. Terus aku ya pokoknya jatuh bangun dan aku bangun gitu. Aku mencoba untuk bisa melawan rasa takut aku gitu. Dan aku berani untuk menghadapi semuanya gitu. Dan ketika aku menjadi kakak kelas, ya karena waktu dulu senioritas itu masih benar-benar melekat ya, hmm. ya aku benar-benar kayak ya kayak diri mereka yang waktu itu ngelabrak aku gitu. Jadi aku ngelabrak adik kelas yang lain juga gitu. Wah, Tapi kalau waktu itu aku cukup kayak menghebohkan aja gitu loh, kayak nganter-nganter doang gitu, enggak ah, yang ngomongnya gitu. Karena pada saat itu tuh walaupun kayak gitu aku masih nggak tega sih buat ah, ngelabrak adik kelas itu. karena masih punya punya perasaan gitu ya? Iya, kecuali emang orangnya ada bermasalah sama aku baru tuh nggak segan-segan buat nabrak dia Tapi gitu. biasanya kalau misalnya kayak gitu suka emang ada masalah apa sih? Masalah percintaan mungkin? Enggak, Oh enggak, terus? enggak. Masalah apa ya, masalah pakaian gitu. Karena Ah, kan senioritas banget kan, iya. kayak kakak kelas tuh nggak mau ngelihat adik-adik kelasnya kayak pakai makeup terlalu tebel Nggak mau gitu kalah kan. juga mungkin ya? Iya mungkin, tapi aku nggak Oke. ngerasa itu sih, cuman ya teman-teman aku yang lainnya lah kayak Ah, gitu. Terus juga kalau misalkan aku dilabrak waktu SMP itu gara-gara muka aku. kenapa emang? Gara-gara muka aku yang kelihatannya judes gitu. Ah, Jadi kalau misalkan aku lagi diem ya, ya orang-orang tuh ngira kalau aku tuh jutek, kalau misalkan bahasa Sunda itu merong iya. gitu. Jadi itu yang sangat-sangat dipakai pas ngelabrak aku tuh gitu. Jadi kayak Ah.
kalau kata bahasa Sundanya nih ya teman-teman kayak, "Mana naon barongan aing," gitu. Padahal itu cuma dari luarnya doang Iya, ya. sampai guru BK-nya ngomong, "Kamu tuh kenapa sih cenah ngelabrak aja si Belpa? Kamu gak suka sama mukanya kayak gitu?" Padahal dia tuh udah mukanya kayak gitu dari SD. Saya tahu Belpa dari SD," katanya gitu. Terus Wah, udah tuh, kakak kelasnya tuh malu gitu pas udah dibilang kayak gitu dan udah akhirnya sadar berarti iya mereka juga. sadar. Dan Oke. malah berteman dengan baik sama aku sekarang Wah, gitu. keren. Karena kita tuh jangan menilai seseorang dari penampilannya Cover-nya, aja ya, dari betul. covernya aja, tapi kita juga harus bisa menilai dari dalamnya gitu ya, dari Iya, hatinya. Kan belum tentu ya dari luarnya kayak terlihatnya mungkin Kabel Pak kayak judes judes gitu gitu ya, ya. tapi ternyata aslinya mah enggak, seru bahkan ya. Iya. Oke. Tapi kalau misal masalah percintaan nih, ada nggak sih hal-hal yang apa ya, yang mungkin membekas banget nih? Oh, kayak Atau masa-masa mungkin kelam gitu. atau mungkin Kabel Pak ini mulai pacaran dari kapan? Apakah Aku sekarang sekarang punya pacar? enggak, Oh sekarang enggak. enggak. Oh masa sih? Enggak serius, Seriusan? enggak, Aku nggak percaya deh. serius, Serius? serius. Oke, tapi kalau misalnya dulu-dulu pernah nggak sih pacaran-pacaran? Pernah Pernah, itu yang waktu kapan? paling paling berkesan dan paling ngerasa banget pacaran itu pas waktu SMA sih. Dan itu Ah, pun cuma satu cowok. satu Iya, cowok. 1 tahun lebih lah. Wah, itu kenal dari mana tuh? Dari sekolah. Dari Ah, sekolah karena kayak satu sekolah. iya, karena satu sekolah Satu dan angkatan juga enggak? iya betul. Ah, Dan alhamdulillahnya selama percintaan aku nggak ada hal-hal buruk sih yang terjadi sama aku. Alhamdulillahnya sejauh ini. ah. Nggak ada misalkan aku diselingkuhin, aku apa ya, di second choice-in gitu, enggak sih Berarti alhamdulillah. fine-fine aja ya. Iya, fine-fine aja. Oke, tapi biasanya kalau misalnya dulu nih lagi pacaran, suka diajak kemana sih? Kayak misalnya nongkrong ataupun tempat favorit misalkan? Enggak, makanya Enggak, enggak enggak. enggak. Jadi ya udah biasa Iya, aja gitu. makanya aku belum pernah ngerasain yang bener-bener pacaran tuh kayak misalkan nonton sama pacar kan ke Ah, bioskop, oh nggak pernah, belum pernah. Kayak main-main keluar juga aku belum pernah gitu. tapi pengen berarti sekarang ya? Pengen banget dong. Pengen Pengen banget tuh iya katanya teman-teman, traveling pengen sama traveling ya, iya. pengen ada kayak temen temen Nah, buat betul. diajak Betul kemana-mana betul gitu kayak ya. misalkan, "Eh, ada tempat baru nih, nyobain yuk ke sini," Nah, gitu. bisa diajak buat berkembang bareng juga gitu Betul ya. betul Bisa banget. punya hal-hal positif gitu ya, Iya, bisa berkembang bareng. Oke, tapi kalau misalnya boleh tahu hobi kalian apa ini apa sih? kalau hobi aku bener-bener di bidang olahraga semua. Olahraga semua, apa Iya, tuh? kalau benar-benar yang aku tekuni itu kan badminton ya, bulu Oke. tangkis, dan aku juga bisa main bola, aku juga bisa renang, aku Hmm. juga bisa main basket, terus aku juga bisa panahan, kebetulan Oh, Pak Teddy panahan juga juga. sebagai panahannya. Wah, oh Iya. berarti ikut sama Pak Teddy juga? Tadinya mau, cuman karena ada kegiatan duta ini dan Nah, segala macam, jadi ya gak ada jadi waktunya. belum mungkin ya. Ya belum ada waktunya. Oke, tapi itu biasanya ada jadwalnya nggak sih buat melakukan hal-hal yang tadi tuh? Enggak sih, kayak benar-benar semaunya aku aja gitu. Mungkin pas Aku waktu luang aja ya? iya, karena waktu dulu emang aku di klub badminton ya. Mmm, Itu kan bener-bener ada jadwalnya. Nah, kalau sekarang tuh enggak dan aku kayak mau mulai coba buat diklat lagi gitu. Karena aku pengen, apa ya, pengen terus mengembangkan ini aku lah, apa, kebolehan aku dalam badminton ah, ini, gitu. oke, wow, keren banget nih ya buat Kak Belpa. Kita bisa lebih tahu, pengalaman-pengalaman Kak Belpa dari dulu, dari Iya sejak SMA ya tadi, terus sekarang Kak Belpa bisa jadi finalis Duta Kampus. iya Awalnya Kak Belpa itu kurang percaya diri, tapi sekarang iya, Kak Belpa bisa berhasil buat melawan mengalahkan ya, ya percaya diri. melawan ketidakpercayaan diri. Betul. Karena kita tuh harus bisa percaya diri ya, kita harus bisa mengambil, apa, kesempatan-kesempatan yang Betul, betul datang, sekali, betul betul. gitu. Ya, aku dari SD tuh emang udah suka badminton. Jadi aku, apa ya, memegang atau menguasai di bidang badminton itu ya dari SD gitu Dari dan SD? iya dan SD pun Wah, aku jadi aku lebih aktifnya tuh pas waktu SD gitu. Aku ah, mengikuti dongeng-dongeng gitu, lomba dongeng. oh lomba-lomba perlombaan. Iya, perlombaan dongeng Wow, seperti itu dan badminton. Dan setelah SMP ya aku udah jadi nggak ikutan ini, ikutan mmm, apapun. ya pas waktu Nah SD iya, aktif karena pas waktu aku SMP itu banyak kakak kelas yang nggak suka sama aku. Jadi wah, ketika aku mau masuk ke sini, ada iya, kakak kelas yang nggak suka sama aku gitu loh. Jadi aku kayak di sini sih lah segala macem. Jadi kan mmm, membuat lingkungannya tuh nggak nyaman kan iya, di aku tuh. Jadi ya udahlah aku mending keluar aja gitu. ah, Keterusan sampai SMA aku nggak ikutan. wah, Gitu. berarti ya lingkungan juga sangat berpengaruh banget ya buat Banget. Iya, perkembangan kita. Kita betul. juga harus bisa milih-milih lingkungan yang baik ya Mm-mm. buat buat perkembangan kita gitu kan. Iya. Kalau lingkungannya nggak baik mah kan gimana gitu kan kita mau berkembangnya gitu. Oke. Nih kalau boleh tahu kan nanti bakal ada, apa, karantina ya? Iya, Tanggal tanggal 20-an start tanggal 20-an? 20-an. Oke. Itu apa sih yang sudah dipersiapkan sama Kak Belpa gitu?
Mungkin karena unjuk bisa ya, aku Hmm. Oh, mempersiapkan. berarti nanti juga bakalan ada unjuk kabisa. Oh, berarti Betul. semua bakat-bakat dari para Iya, finalis finalis itu Duta bakal Kampus. Iya, diperlihatkan iya gitu, bakal ditampilkan. bakal ditampilkan. Iya, Wah, gitu. gimana persiapan Kak Melpa nih? Persiapan aku sejauh ini tipis-tipis dulu lah ya, Tipis-tipis dulu. tipis-tipis dulu karena ya masih banyak hal yang harus aku selesaikan dulu karena setelah itu baru aku fokus banget menyiapkan buat karantina ini, buat unjuk bisa ini gitu. Oke, tapi boleh gak sih di-spill Kak Melpa mau menanyakan Waduh, apa? ya Atau ini aku mau menampilkan yang pernah aku tampilkan waktu SD kita oh, gitu aja. coklat. Itu Iya, clue-nya ya. iya, Wah, makin penasaran nih. Nanti kita iya. bisa bisa nonton gak sih itu? Aku kurang tahu ya, belum Ah, ada belum ada informasinya. informasi lebih Iya, lanjut. tapi setahu aku nggak bisa sih, Oh, cukup gitu. finalis duta kampus aja dan dewan juri. Nah, kalau tanggal 4-nya baru itu untuk umum, teman-teman. Ah, berarti itu tanggal 4-nya berarti di auditorium Iya, tempatnya? auditorium. Oh, itu ada apa aja sih kira-kira pas waktu tanggal 4-nya tuh? Itu kita opening dance dulu, kita sebagai Ah, finalis duta kampus tuh opening dance, dan habis itu ya kita ganti baju kebesaran. Dan nanti di situ tuh udah kayak ya, kayak nunjukin ya bahwa ini nih ya orang-orang yang duta jadi kampus. duta kampus Ya, gitu nanti kan. kita juga speech lah segala macam, pokoknya seru banget. Wah, jangan Ya, lupa nanti kita kita nonton ya di iya, tanggal 4 ya. siap nonton. Oke. Membantu untuk memeriahkan Iya, ya. membantu untuk memberikan sekaligus mendukung juga ya. Ini Iya, karena betul kebanggaan sekali. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga, Iya, fakultas kita ya. Apalagi ini dari Prodi Ilmu Komunikasi. betul. Wah, oke ini mungkin segmen selanjutnya itu ada sesi jawab cepat. Nanti Oke, Kak Belva dikasih dua pertanyaan, nanti oke. tinggal dijawab aja secara cepat ya. Kalau bisa sih nggak mikir dulu. Waduh, oke, siap-siap. Oke, langsung aja ya. Ini yang untuk pertama, Kak Belva lebih memilih kopi atau teh? Teh, Teh, iya. kenapa tuh? Karena teh itu bisa diminum buat makanan apa aja sih gitu. Karena Ah, kalau misalkan aku ke coffee shop gitu ya, kalau misalkan aku pesan makanan, ya pasti minumannya teh gitu. minumnya Kan teh. orang-orang kayak coklat gitu kan. Nah, Hmm. aku nggak lebih teh. Nah, baru tuh aku bebas mau milih kopi ataupun coklat Oh, berarti gitu. apa minuman pembuka itu harus teh dulu ya? Teh dulu, karena teh itu baik untuk kesehatan Wah, gitu. oke. Nih lanjut. Teh apa pilih pantai atau gunung? Gunung tentunya Gunung. dong, iya. Kenapa tuh? Karena gunung salah satu hobi aku juga gitu. Ah, berarti suka muncak juga? Iya, Wah, pernah kemana aja nih muncaknya? aku baru 3 sih. Tiga. Kemana Iya, aja tuh? aku ke Cawenegeulis, itu Oke. cuman sekitar 1000 mdpl-an. Terus yang kedua Ciremai, itu yang benar-benar gunung pertama kali aku tuh Ciremai yang langsung atap jabar, Wah, teman-teman. langsung pertama kali langsung Iya, muncak ke Gunung iya, Ciremai. 3000 Oke. mdpl gitu. Wah, Lalu yang ketiga Tampomas gitu. Pas tanpa waktu mas. tanggal 17 Agustus. Iya. Ah, boleh diceritain nggak sih pengalaman-pengalaman pas waktu naik gunung? Oke, sebelumnya aku nggak pernah nyangka ya kalau misalkan aku bakal kayak gunung atau Oke. hiking ini, karena ya kalau misalkan aku bosen, aku butuh healing-healing gitu, aku cukup ke alam-alam ya kayak Panyaweyan gitu loh, kayak Curug Cipetey gitu. Dan suatu ketika ada salah satu teman aku yang itu benar-benar circle dari SMA aku yang selalu bareng sama aku. Nah, dia tiba-tiba ngajak aku lah kayak, kita muncak yuk katanya gitu. Terus Oke. teman-teman aku yang lain kayak langsung setuju gitu, terus aku langsung ngeiyain aja gitu, aku langsung ngeiyain karena pada saat itu juga aku tuh butuh banget refreshing otak gitu, aku butuh healing gitu. Berarti awalan dari ajakan Iya, teman-teman ya? ajakan itu bener-bener iseng buat ajakan itu. Terus di situ aku mencari apa ya, mencari referensi gitu ke sosial media, gimana sih cara naik gunung yang safety gitu Oke. loh. Jadi walaupun aku pemula, alhamdulillahnya pas waktu aku naik pertama kali di gunung itu bener-bener semuanya safety banget gitu. Dari mulai apa ya, mulai ini apa, logistik gitu, Iya. logistik dan juga pokoknya perlengkapan buat nanti summit terus yang tech. Nah, Oke. gitu. Wah, keren-keren banget sih ini, perempuan gitu ya, Oh iya. hobinya naik gunung. Wah, ada rencana lagi nggak, Kak? Mau naik Bentar, mungkin karena emang aku dari SD tuh emang udah apa ya, terbentuk tomboy gitu loh. wah, Jadi aku lebih suka apa, aktivitas-aktivitas cowok aja kayak suka juga motoran oh kayak suka gitu. motoran juga? Iya, Wah, keren gitu. keren. Oke, tapi ada nggak sih rencana lagi buat naik gunung? Ada tentunya, Ada? ada banget ini. Makanya aku tuh udah banyak banget rencana, Oke. tetapi aku harus menyelesaikan dulu acara duta kampus ini gitu Harus loh. fokus dulu ya? Iya, aku harus memprioritaskan ini dulu Oke, gitu. nanti Baru itu selebihnya belakangan. baru Iya, oke itu buat ya buat refreshing aja gitu ya? iya betul sekali. Oke, nih lanjut ya. Kak Oke, Belva lebih milih siang atau malam? malam. Malam, kenapa? Karena nggak panas Nggak, tentunya. karena nggak panas? Iya, sejuk.
Karena aku ini keluarga vampir gitu. Kenapa vampir? Iya benar. Ah, Karena memang keluarga aku tuh kalau misalkan siang tuh bener-bener kayak kebakar gitu loh. wah, Ya jadi kalau keluar tuh ya tiap sore gitu atau malam, sore ke apalagi ini malam. panasnya Majalengka ya. Iya banget. Wah, panas banget Betul sih. betul. Kalau misalnya malam juga mungkin lebih enak buat istirahat gitu ya. Betul, lebih adem gitu Lebih pikiran adem. tuh. Oke, lanjut nih. Kak Belva lebih milih film atau buku? Film tentunya. Film. Ya, Kak Belva suka juga nonton film berarti? suka banget. Ya, Suka nonton film apa tuh? aku lebih suka genre romance gitu Ah, di Netflix gitu. gitu. Ya dan horor juga sih. Ya Horor horor. juga seru. Horornya Wah, paling aku di Indo aja, Indonesia dalam negeri aja. So ah. kalau luar itu bener-bener takut banget dan gak bisa kalau nonton sendirian. Berarti harus ditemenin juga ya kalau misalnya nonton Iya, film horor. iya. Oke, lanjut nih. Kak Belva lebih milih Android atau iPhone? iPhone tentunya. Tapi aku kalau sekarang lebih milih dua-duanya sih karena Dua-duanya. selain kita membutuhkan iPhone, kita juga harus membutuhkan Android juga gitu. Ah, Jadi jangan terlalu bergantung kepada iPhone. gitu. Gitu. Iya. Oke, tapi kalau misalkan disuruh milih buat milih handphone atau TV, kira-kira lebih milih apa? Handphone. Handphone. Karena walaupun aku udah ada TV di rumah dan TV-nya pun layak gitu, layak banget, Oke. aku nggak pernah nonton TV sama mama. Berarti Aku saya lebih lebih iya, ini ya, lebih ke HP. YouTube. Ah, Iya, lebih jadi di kalau YouTube. misalkan aku mau makan nih, kan pasti kalau cewek tuh ya selalu nonton dulu kan, Nah, nonton sambil apa aja nonton gitu, gitu. Nadia Oomara gitu lah atau apa gitu. Nah, aku Oke. selalu di HP gitu, aku nggak pernah nonton di TV gitu. Oke, lanjut nih. Kak Belva lebih milih motor atau mobil? Motor Motor, pastinya, karena iya. emang sukanya motoran ya? Iya, suka banget motor dan kayaknya belum habis gitu loh, kayak pengalaman atau apa ya, eee, apa ya, kayak apa tuh, Apa? experience tuh. Eksperimen? Iya, eksperimen tuh kayak belum habis gitu loh di motor tuh gitu. Jadi belum belum kenyang gitu. Jadi Belum pengen kenyang. terus mencoba hal-hal yang belum pernah Iya, dicobain selama motoran gitu kayak kan? bener jalan-jalan ke sana kemari gitu. Padahal aku udah Ah, ditawarin buat belajar naik mobil, tapi aku tolak gitu. Aku tolak karena aku belum kenyang belajar ah, atau main permotoran ini. wah, oke. Lanjut nih Kak Belva, lebih memilih Instagram atau TikTok Itu susah banget sih. Tapi aku lebih ke Instagram sih. ke Instagram? Karena Kenapa? Instagram tuh ada semuanya kan, kayak postingan ada gitu. Kalau misalkan Oke. TikTok kan cuman memposting video aja kan. Ya Iya. sebenarnya bisa sih kalau misalkan foto, tapi nggak seformal Instagram Oke. gitu. Berarti lebih milih Instagram ya? Iya, karena di Instagram pun kan ada Reels gitu, yang Hmm. sama kayak TikTok. Berarti lebih ya lebih lengkap juga gitu kan Iya, lebih fitur di prefer Instagram. Instagram. Oke. Tapi Kak Belva suka ngonten-ngonten juga gak sih? Kayak bisa ngonten apa naik gunung lah atau Eh, motoran lah. kalau itu aku ngevlog sih lebih tepatnya, Lebih ke ngevlog ke ngevlog. YouTube gitu, ke YouTube. Berarti ada channel YouTube juga. Ada, Wah, apa tuh kalau boleh tapi tahu? belum bisa dipublish Oh, soalnya belum lebih diisi. Iya, belum ah, diisi teman-teman. Nanti berarti kalau ada mau ya ya. bisa lah Oke. di-subscribe. Ya, nanti apa berbagi juga pengalaman tentang naik gunung, Iya, motorannya siap-siap. juga gitu kan. Iya, gitu. Oke. Lanjut nih, Kak Belva lebih milih musim hujan atau musim panas? Panas sih, Musim panas kenapa? iya. Karena kalau hujan tuh bener-bener kita nggak bisa kemana-mana. Oh, iya sih, Iya nggak benar sih? juga ya. Ya kan? Karena sekarang pun kan lagi musim banget hujan. Kayak Nah, tiap sore hujan gitu. Jadi iya, ya aku ada perlu keluar tuh nggak bisa terus gitu. terganggu ya Iya, sekarang hujan. kalau misalkan panas mungkin bisa kita naik mobil kan, atau kita benar-benar safety pakai helm, pakai sarung tangan, pakai jaket gitu. Masih bisa Oke, dihadapi lah. Gitu. oke. Lanjut nih, Kak Belva. Lebih milih sneakers atau sandal? Sneakers lah, Sneakers. iya, karena Kenapa? bisa dipakai di mana aja, di mau di Ah, formal ataupun informal. gitu. Oke, Tapi lanjut. maaf, tapi kalau Boleh. misalkan sneakers sendal itu sebenarnya bisa diganti ya sama flat shoes. Kalau Kalau misalkan khusus? ya kalau misalkan pertanyaan itu aku pasti milih flat shoes karena Ah, aku benar-benar jarang banget pakai sneakers. Gak karena pernah khusus malah itu mungkin lebih ini ya, lebih cewek gitu, lebih ah, feminim gitu, lebih lebih feminim. simpel juga gitu Iya kan. betul. Oke, nih lanjut. Kak Belva suka musik klasik atau pop nih? Musik barat nggak ada ya? Mungkin sukanya ke musik Iya barat gitu? banget. Aku jarang banget ngedengerin musik-musik Indonesia. Lebih ke Musik-musik suka iya tapi ya pop sih, lebih ke pop. musik ke pop. Cuman lebih sukanya ya barat-barat gitu. Oke, apa sih lagu yang sering diputar nih sama Kak Belva? Lana dong, tentunya Lana Del Rey. Lana Wah, girl ini, Bos. oke. Ya aku suka banget Lana gitu. Karena apa ya, selain ya Lana tuh cantik kayak mommy gitu kan, Hmm. mommy. Aku benar-benar suka banget pokoknya sama Lana karena semua playlistnya itu benar-benar suka dan masuk di telinga aku gitu. Jadi Ah, tiap apapun aku selalu mendengarkan Lana gitu.
Karena kalau misalnya lagi mendengarkan musik itu pasti lebih semangat juga ya. Iya, iya lebih menambah mood gitu. Lebih lebih mood lagi buat Iya, beraktivitas. betul sekali. Oke, nih Kak Belva lebih milih makan di rumah atau makan di luar? Makan di luar, Di luar. iya. Kenapa? Kalau di luar kayak lebih terasa aja gitu loh. Mungkin kalau misalkan kita bareng sama kerabat atau misalkan apa ya, someone gitu, ya Hmm. lebih terasa aja gitu. Makanya lebih enak, lebih nikmat. Berarti lebih lebih memilih di luar. Iya, karena aku pun kalau misalkan pulang dari kampus nih ya, lebih sering makan di luar sih, kayak nggak pulang Ah, dulu ke rumah gitu. Jadi berarti lebih suka mampir dulu gitu ya iya betul. keluar. Tapi biasanya kalau misalnya mampir keluar itu ngajak siapa sih? Sendirian, Sendirian? karena ya Nggak kayak tadi ngajak aku teman? nggak punya pacar. Tapi kan sama teman Aduh, juga bisa. iya sih, tapi rata-rata teman aku pada sibuk gitu. Jadi Wah, ya udahlah aku nggak apa-apa sendirian aja. independen gitu kan? Iya sih. Tapi nggak baik juga sih itu sebenarnya. Eh, Terlalu mandiri itu. iya bener kan? Kita juga butuh someone gitu kan? Iya, someone to talk. Wah, oke oke. Lanjut nih. Kak Belta lebih suka makanan manis atau asin? Manis. Manis. Iya, Biasanya paling suka tuh makanan apa kalau misalnya manis? manis apa ya? Coklat nih. Coklat. Iya, coklat. Oke, lanjut. Kak Belta lebih memilih olahraga atau main game? Olahraga dong. Olahraga. Iya. Biasanya suka ngelakuin olahraga apa? Gym. Aku suka nge-gym Gym. juga Oh, suka teman-teman. nge-gym juga. Iya. Wah, itu biasanya ada jadwalnya berarti? Atau Enggak sih. oh enggak, berarti sewaktu luangnya aja. Iya, tapi kalau untuk sekarang kan karena disibukkan segala acara ya, Hmm. jadi aku udah nggak pernah nge-gym lagi. Tapi emang aku udah ada niatan buat aku nge-gym lagi karena aku mau fokus apa di badan aku harus ada yang diubah gitu teman-teman. Oke, wow, keren banget sih. Keren banget udah masuk suka motoran, Iya, naik gunung, suka iya. gym juga, Alhamdulillah, olahraga terima ya. kasih. Wow, bisa bisa dicontoh nih ya buat kita, biar kita nggak mageran gitu kan, kita harus Betul. bisa lebih produktif Iya ya. betul betul. Kita harus produktif teman-teman. Kita jangan mau di rumah terus gitu, jangan mau main Benar. game. Sebenarnya aku suka banget main game juga. Suka juga. Iya, suka Wah, juga gitu. Aku player ML gitu dari oh dulu. ya. Iya, Wah, itu. oh, keren. Tapi ya apa ya yang bisa bikin aku speechless tuh karena Kabel tuh apa ya, ya seorang perempuan tapi suka olahraga yang kayak gitu dan bisa memanage waktu juga gitu ya. Iya. Wow, keren. Oke, lanjut nih. Kabel lebih memilih Netflix atau YouTube? Netflix tentunya. Netflix. Seperti aku bilang tadi, aku suka Ah, banget nonton film di Netflix gitu. dibandingin di YouTube berarti lebih Iya. memilih Netflix aja ya. Kalau di YouTube cuman aku mau makan baru aku Ah, buka YouTube gitu. Kalau Netflix benar-benar aku nonton apa chill gitu lah, karena sambil di Netflix santai. juga ya itu lebih ke film-film gitu ya. Betul, banyak banget filmnya di situ gitu. Oke, ini lanjut. Kalau misalnya hewan peliharaan, Abel lebih memilih kucing atau anjing? Kucing dong, karena aku Kucing. punya Oh, punya kucing. kucing juga. Iya, Berarti pecinta kucing juga. betul sekali pet Wah, lovers. wow. Ada berapa tuh kucing di rumah? Aku ada dua, ini sedih banget teman-teman. Tadinya Kenapa? aku kan punya dua ya, Oke, cewek sama cowok. Nah, cewek ini udah punya anak, oke. 4, dan Wah, meninggal semua. ah, nggak Iya, ada yang tersisa satupun. iya nggak ada, sedih Wah, banget. Itu karena virus. oh karena Iya, virus. karena sekarang katanya sekarang tuh lagi musimnya virus untuk kitten. Ah, Terus wah. padahal itu udah disuntik, udah dibawa ke dokter, Ah, tapi tetap nggak ketolong karena sudah terpapar virus yang satunya yang meninggal gitu, yang mati gitu. wah, sayang banget ya itu Iya, keempat-empatnya harus mati semua. iya. Dan aku juga punya dua sekarang tuh kan, yang cewek cowok. Nah, cowok ini namanya Cio teman-teman. Terus Ah, yang ceweknya namanya Cinta. Ini kenapa cinta. namanya Cinta? Karena Kenapa tuh? dinamai sama mama aku. Ah, Aku emang gak niat banget buat apa ya, buat memiliki si Cinta ini. Tapi mama aku sama ayah aku tuh membeli Cinta ini untuk temenin si Cio gitu. Jadi si ah. Cio itu kan butuh butuh apa sih, teman hidup gitu lah, Tuh, seperti itu. kucing aja butuh temen hidup Iya, ya, apalagi kita. apalagi kita. Kode nggak sih itu, Aduh, teman-teman? Oke, ini lanjut ya. Kalau misalkan di dalam hal pekerjaan, KBLP ini lebih suka kerja sendiri atau kerja tim? kerja tim lah tentunya. Kerja tim. Iya, Kenapa? karena aku percaya kerjasama itu penting untuk mencapai suatu tujuan atau kesuksesan. Wah, tapi kalau misalnya boleh tahu nih, kunci kesuksesan dari KBLP nih apa nih? Kunci kesuksesan menurut aku ini konsisten dan kerja keras, karena Konsisten. tidak ada hal yang instan kecuali untuk kita tetap bekerja keras gitu.
Kita juga harus memiliki mindset yang positif dan juga tidak mudah menyerah. Itu sangatlah penting, teman-teman. Wah, itu dia Tuh. tuh kunci kesuksesan menurut Iya. Kak Belva Ini ya. satu lagi dan Apa juga tuh? belajar dari pengalaman Belajar dari gitu. pengalaman dan belajar dari kesalahan ya. Betul sekali. Wah, oke oke oke. Bisa diambil hikmahnya nih ya. Iya, betul. Kunci kesuksesan dari menurut Kak Belva. Iya. Oke, tapi ada gak sih pesan yang mungkin Kak Belva mau sampaikan untuk para mahasiswa? Mungkin pesan dari aku ya, kita ini jangan mudah atau kita ini mencoba selagi kita ada kesempatan dan juga jangan takut mencoba hal yang baru karena dengan itu kita bisa terus berkembang, kita juga harus mau terus belajar, berkembang dan kita juga jangan mau stuck di zona nyaman kita Oke. karena itu pun yang terjadi sama aku selalu menjadi kupu-kupu, kuliah pulang dan aku mencoba melawan itu ya dan aku alhamdulillah berhasil keluar dari zona nyaman itu dan aku mengikuti semua organisasi, enggak semua juga sih, kayak beberapa organisasi dan terutama Duta Kampus ini gitu. Jadi aku bisa keluar dari zona nyaman aku. Kita itu enggak jangan diam atau stuck di zona nyaman kita aja gitu. Kita harus berani keluar gitu. Jangan menutup diri ya, tapi Betul kita juga sekali. harus bisa mengambil Iya, kesempatan-kesempatan yang datang untuk terus lebih mengembangkan iya, kemampuan yang ada dalam diri kita ya. iya. Kita Nah, juga jangan apa ya, jangan takut untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu, oke. teman-teman. Karena hal ini tuh sangat penting banget untuk karir kita di masa depan gitu, untuk kita bekerja suatu saat nanti gitu. Oke, wah teman-teman tuh sekarang kita jadi lebih tahu ya pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita unik dari Kabel Pani. Yang awalnya Kabel Pani kurang percaya diri untuk mengikuti kompetisi Duta Kampus, tapi akhirnya Kabel Pani bisa melawan ketidakpercayaan diri dan akhirnya Betul, sekarang bisa terpilih menjadi finalis Duta Duta Kampus Kampus Universitas Majalengka. Majalengka. Wow, kita bisa menarik kesimpulannya bahwa kita jangan sampai menyerah untuk terus melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan gitu kan. Kita harus terus mencoba menggali di mana sih atau seberapa bisa sih kemampuan kita itu gitu. Kita harus bisa lebih mengenali diri kita Iya, itu terus aja seperti digali. apa gitu kan. Iya, Oke, baik. Terima kasih banyak nih ya iya, Kak Belva sama-sama. sudah mau diundang menjadi narasumber di Iya, podcast Naon Cenah. Semoga Kak Belva sehat selalu dan amin. semoga Terima bisa kasih. sukses nanti ya buat Alhamdulillah, amin. karantina. Terima kasih ya. Oke. Doain ya, doain terus. Oke, doain juga ya teman-teman buat Kak Belva nih. Iya, Dukung terus buat Kak Belva. siap. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup sekian teman-teman. Kita jadi lebih tahu pengalaman-pengalaman dari Kak Belva. Dan terima kasih banyak juga buat Kak Iya, Belva. terima Terima kasih kasih buat banyak. teman-teman Iya, semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke, betul sampai sekali, ketemu teman. di episode kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.